Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Saputra, NIM 8020190175 dari kelas 07 PT3. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pemrograman berorientasi objek. Sebagaimana materinya, mari kita lanjut. Apa itu instansiasi pada PBU? Pengertian instansiasi adalah sebuah istilah yang mempunyai arti perwujudan. Umumnya istilah ini digunakan untuk objek-objek yang dari sebuah kelas. Sedangkan sebuah kelas dapat mempunyai objek. Instansiasi berfungsi untuk mengubah kelas menjadi objek, atau kelas adalah kumpulan dari objek-objek. Ciri-ciri penulisan instansiasi adalah new. Instansiasi membutuhkan operator new untuk mempersiapkan memori isi sesuai kelas. Format instansiasi pada PBO adalah sebagai berikut. Nama kelas, nama objek sama dengan nama kelas, nama dalam kurung titik koma. Next. Contoh codingan instansiasi. Sini bisa kita lihat codingannya. Kita buat kelas semangat. Kita buat metode atau propertinya public string nama, titik koma, public integer umur. Di bawahnya ada kelas program, static void main string args. Semangat belajar sama dengan new semangat, titik koma, itu untuk operator new sebagai instansiasi. Belajar.nama sama dengan Jeki, titik koma. Console.writeLine, apa yang ditulis nama saya. Belajar.nama, dalam kurung titik koma. Belajar.umur sama dengan 19, titik koma. Console.writeLine, apa yang akan ditulis umur saya. Belajar umur tahun 19. Console.readkey, itu untuk menjalankan programnya atau menahan suatu program. Kita lanjut lagi ke ciri-ciri abstrak kelas. Ciri-cirinya ada sebagai berikut. 1. Abstrak kelas tidak dapat diinstansiasi secara langsung menjadi objek. 2. Abstrak kelas sebagai kerangka dasar bagi kelas turunan. 3. Abstrak kelas merupakan superkelas yang menjadi induk dari semua kelas. 4. Membiarkan abstrak method atau properti yang masih belum diketahui implementasinya untuk tetap kosong atau tanpa kode program. Sekaligus mengharuskan setiap kelas turunan memberikan implementasinya atau dengan cara menimpanya atau override. 5. Sebuah kelas dapat dideklarasikan sebagai kelas abstrak walaupun tidak memiliki metode abstrak. 6. Memiliki abstrak kelas biasa memiliki properti dan metode biasa. 7. Abstrak kelas hanya menjadi acuan untuk kelas-kelas lainnya saja. Kita lanjut lagi. Untuk format abstrak kelas, bisa kita lihat di sini untuk abstrak kelasnya. Abstrak kelas, nama kelas. Kita buat propertinya public abstract void, nama metode, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Itu untuk abstrak method atau belum memiliki kode program. Kita lanjut lagi bawahnya public void, nama metode, buka kurung, tutup kurung. Itu untuk abstrak biasanya. Kita lanjut lagi. Abstrak method. Apa itu abstrak method? Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak turunan. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya deklarasinya saja. Deklarasi dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya, atau jika ada. Semua kelas yang diturunkan dari kelas yang mempunyai abstrak method harus mengimplementasikan metode tersebut. Contoh abstrak method. Formatnya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini. Untuk abstrak kelas persegi underscore panjang. Di bawahnya ada public abstract void panjang, public abstract void lebar, public abstract void tinggi. Itu untuk abstrak method. Ciri-ciri kelas turunan. Apa saja ciri-cirinya? 1. Kelas turunan termasuk ke dalam konsep inheritance atau perwarisan. 2. Inheritance memungkinkan kita membuat kelas baru atau turunan yang menggunakan kembali, memperluas, dan memodifikasi perilaku yang didefinisikan dari kelas utama. 3. Turunan atau pewarisan suatu kelas ke kelas baru dengan mewakili semua function yang ada di kelas utama atau parent class. 4. Kelas turunan dapat mewarisi kelas utama, sehingga kelas turunan hanya memperluas atau extend kelas utamanya. 5. Kelas turunan dapat memakai properti dan metode yang dimiliki oleh kelas utama. Kita lanjut lagi. Ini dia format penulisan dari kelas turunan tadi. Bisa kita lihat di sini kelas underscore turunan, tanda titik 2, kelas underscore utama. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu method of read. Apa itu method of read? Method of read atau of reading merupakan metode yang digunakan kelas turunan dapat mengubah atau memodifikasi atau memperluas data dan metode abstrak pada kelas utama. Tujuannya adalah supaya kelas turunan memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Ini dilakukan dengan cara mendeklarasikan
kembali metode milik parent kelas di kelas turunan. Syarat override yaitu nama metode, return type, dan parameter harus sama. Jika tidak sama, maka bukan dianggap sebagai override tetapi metode yang baru pada subclass. Untuk format penulisan method override dan perbedaannya antara abstract method dan method override bisa kita lihat di sini. Ini format penulisannya. Untuk abstract method, public abstract void panjang buka kurung tutup kurung titik koma. Itu untuk abstract method. Dan untuk method override formatnya ada sebagai berikut. Public override of void panjang buka kurung tutup kurung tanpa titik koma. Kita lanjut lagi codingan method override. Kita buat public class program. Di bawahnya ada static void overloading integer egg buka kurung kurawal console.writeLine apa yang ditulis yaitu value ditambah egg titik koma tutup kurung kurawal. Static void overloading double egg buka kurung console.writeLine apa yang ingin ditulis value-nya lagi tambah egg titik koma tutup kurung kurawal. Static void overloading string text double egg buka kurung console.writeLine apa yang ingin dipanggil atau yang ditulis text plus egg-nya titik koma tutup kurung kurawal. Di bawahnya lagi ada public static void main buka kurung kurawal overloading 11 titik koma itu untuk integernya overloading 4.13 itu untuk double overloading string 7,57 string dan double tutup kurung kurawal berapa yang dibuka itu dibukanya 2 dan tutup kurung kurawalnya 2. Untuk inputnya bisa kita lihat di sini di bawah ini. Untuk inputnya outputnya value sama dengan 11 value sama dengan 4.13 string 7,7.57 itu untuk outputnya. Sorry ada kesalahan tadi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.